Halo pecinta film, ketemu lagi dengan Kak Jen di sini. Apa kabar? Sehat selalu ya. Yuk kita nonton bareng film The Next 3 Days. Jangan lupa siapin tuh cemilan. Pintu teater telah dibuka. Pastikan cemilan sudah dibawa. Yuk kita mulai ya. Supaya nggak bingung nih pas nanti kita nonton, kenalan dulu yuk kita sama tokoh-tokohnya. Sang suami bernama John, sang istri bernama Lara, dan mereka mempunyai anak bernama Luke. Film ini bercerita tentang keyakinan dan suami yang sangat mencintai istrinya. Nah, kita mundur dulu nih ke 3 tahun sebelumnya. Lara terburu-buru masuk ke dalam sebuah restoran karena dia ada janjian makan malam dengan John, teman kerja John, beserta istrinya. Ternyata istri teman John itu pas ngobrol-ngobrol makan malam tersebut nyebelin banget. Sok-sokan gitu. Ih, pengen ditabok banget deh. Makan malam yang tadinya seru-seru malah jadi berantem. Makan malam pun selesai. Sambil jalan ke mobil, John dan Lara bercerita tentang nyebelinnya tuh cewek. Dan sesampainya di mobil, mereka lanjutkan dengan uhuy, sik asik-asik yang memang asik. Esoknya, seperti biasa, keluarga itu sarapan bersama. Saat Lara mengambil jaket yang dipakainya semalam, dia menemukan darah di jaketnya. Dia bingung, tapi ya udahlah dia cuci aja. Sampai tiba-tiba sekelompok polisi datang dan menangkap Lara atas tuduhan pembunuhan. 3 tahun kemudian, John dan Luke mengunjungi Lara di penjara, dan John memberitahu sedang mengajukan naik banding atas kasus Lara. Lara bilang, malam itu dia benar-benar bertemu dengan wanita pembunuh tersebut. Jaket wanita itu menyenggol dompet Lara dan kancingnya lepas. Kenapa polisi tidak bisa menemukan kancing itu? Snagged my purse and I felt that button pop. She was there. She couldn't have just disappeared. John mempelajari lagi berkas-berkas perkara Lara sebelum naik banding. Mulai dari Lara berkelahi dengan bos wanitanya, Lara keluar kantor, sampai di parkiran tempat pembunuhan bosnya. John sangat yakin bahwa Lara tidak melakukannya. Akhirnya, permintaan sidang naik banding pun keluar. Permintaan banding ditolak karena tidak ada bukti baru yang bisa diajukan. John terlihat sangat sedih. John pun pergi memberitahukan Lara. John belum ngomong. Lara sudah tahu hasil persidangan dari melihat ekspresi muka John. Saking sedihnya. Lara memutuskan bunuh diri. John yang melihat istrinya terbaring di rumah sakit sangat sedih. Lalu dia berpikiran suatu ide gila, membawa istrinya kabur dari penjara. Mulailah John mencari informasi cara kabur dari penjara. Sampai akhirnya John menemukan penulis buku yang sudah 7 kali kabur dari penjara.
luar biasa. Ditemuilah penulis buku itu yang bernama Damon. Si John tanya-tanya, Mon, gimana caranya kabur dari penjara? Kata si Damon, tidak ada penjara yang aman di dunia ini. Tiap penjara punya kunci. Tinggal cari dengan banyak melihat. Penjaga selalu melakukan hal yang sama setiap hari. Saat terjadi sesuatu, nah itu saatnya mereka akan melakukan kecerobohan. Saatnya kamu bisa kabur. Kabur dari penjara mudah. Yang tersulit adalah tetap bebas. Lama-lama si Damon curiga. Kok si John nanya-nanya detail ya? Si Damon nanya, John, lu tinggal di mana? Pittsburgh, Bang. Damon bilang, wah, susah tuh. Kotanya banyak jembatan dan terowongan yang gampang diblokade. Dari mulai penjara telepon, polisi akan mengurung pusat kota dalam 15 menit. Dalam 35 menit, polisi akan dikerahkan di tiap pintu tol dan merazia jalan raya. Mereka memang belum punya foto buronan, tapi mereka sudah tahu deskripsinya kira-kira seperti apa. Kalau kamu 30 menit belum keluar, menyerah saja, atau kamu akan ditembak di tempat. Jauhi stasiun kereta, bus, lupakan bandara lokal. Pergi dari bandara di negara bagian lain. Kamu perlu paspor, SIM, dan nomor jaminan sosial yang baru. Cari sewa mobil yang terima tunai. Cari tempat tujuan yang tidak menarik turis Amerika. Kamu perlu uang banyak buat bertahan 5-6 tahun. Nah, ingat-ingat dah. Siapa tahu ente mau kabur dari rumah. Hehehe. Mulailah si John mengumpulkan informasi dan dia tempel-tempelin tuh di tembok rumahnya. Dia juga mulai survei jalur kereta, udah tuh sama jam-jamnya. Udah itu dia mulai mengamati situasi di dalam dan di luar penjara. Untuk mengumpulkan uang, dia jual-jualin perabotannya dan rumahnya juga. Dia siapin foto buat paspor. Udah itu dia pergi juga ke daerah penjualan obat terlarang supaya dapat info bikin paspor palsu. Akhirnya John memberanikan diri untuk membeli obat terlarang supaya bisa tahu tempat membuat paspor palsu. Setelah ditolak beberapa kali nih dia sama penjual obat itu, akhirnya ada penjual obat yang mau membuatkan paspor palsu buat John. Mereka janjian di suatu tempat, tapi ternyata orang itu penipu. John dipukulin dan dirampas uangnya. Kasihan banget dah. Beberapa hari kemudian, ada juga nih yang nawarin John untuk membuat paspor. Dan akhirnya paspor mereka jadi deh. Persyaratan pertama berhasil. Setelah menganalisa situasi penjara, John berpikir nih untuk akses melalui lift. Udah itu John cari cara bagaimana caranya membuat kunci lift. Tapi saat dicoba di lift penjara, gagal si John. Dan dia diperingati oleh kepala penjara. Tanpa sengaja, John melihat mobil lab parkir di depan penjara. Langsung John berpikir, wah, ini bisa jadi kunci kabur dari penjara nih. Segera John memantau aktivitas mobil itu dan waktu-waktu aktivitasnya. Lalu John mencari juga kondisi terberat orang diabetes, karena istrinya menderita diabetes. Dia juga mencari cara untuk membobol mobil lab itu.
dan mencuri informasi hasil labnya Lara. Seperti hari-hari biasanya, John mengunjungi Lara di penjara. Lara memberitahukan dalam 3 hari dia akan dipindahkan ke penjara lain. John berpikir harus cepat-cepat kabur nih sebelum Lara dipindahkan. John membutuhkan banyak uang nih untuk kabur. Gimana ya caranya ya dapat banyak uang dalam waktu cepat? Akhirnya si John memberi senjata. Nah, dia berpikiran tuh untuk ngerampok bank supaya dapat banyak uang. Tapi akhirnya dia gagalin. John mengganti rencana. Dia merampok bandar sabu dan membakar rumah bandar itu untuk menghilangkan jejak. Dengan mendapatkan banyak uang, maka persyaratan kedua John berhasil. Tell me, where's your money? Dia juga menggunting sebuah pagar kawat di suatu tempat. Kalau menurut pencipta film, buat apa ya kira-kira? John ke rumah orang tuanya untuk menjemput Luke. Tanpa sengaja, dia bertemu dengan ayahnya. Ayah John itu orangnya pendiam sekali. Mengetahui John akan melakukan sesuatu yang tidak biasa, saat mengucapkan perpisahan, ayah John terlihat begitu berat melepaskan kepergian John dan Luke. Pelarian pun disiapkan dengan matang. Dari dia sewa mobil, packing koper, informasi yang dia tempel-tempel di tembok itu diberesin, mutusin kabel, telepon customer service laboratorium, menukar hasil laboratoriumnya Lara. Setelah selesai, lalu dia menitipkan Luke ke pesta ulang tahun temennya. Di sisi lain, polisi mengumpulkan bukti-bukti kebakaran, dan bukti-bukti itu mengarah ke John. Mulailah polisi mencarinya. Find him. Karena hasil labnya kurang bagus, Lara cepet-cepet tuh dilarikan ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit, si John udah bersiap-siap untuk menculiknya. Yeah, we're here. Prisoner secure. John. And the phone. Hey, boy. Hey, no, don't be stupid. Penculikan Lara di rumah sakit nggak mudah loh. Polisi yang datang banyak. Tapi John kan sudah mempersiapkannya dengan baik tuh. Mudah deh mereka melarikan diri. Segera mereka menjemput Luke di pesta ulang tahun temannya. Ternyata John salah, pestanya bukan di rumah tapi di kebun binatang. John jadi galau. Cukup nggak ya waktu untuk menjemput Luke dan kabur? Beberapa saat nih sebelum belok ke kebun binatang, tiba-tiba si John banting setir ke tol. Karena dia takut polisi segera menutup jalan keluar kota. Lara benar-benar kecewa dengan John dan berusaha untuk bunuh diri. Hati John hancur melihat Lara bunuh diri lagi. Akhirnya mereka memutuskan menjemput Luke. Jadi apapun yang terjadi,
mereka harus bersama-sama. Polisi pun bergerak tidak kalah cepatnya. Mereka menggeledah rumah John serta mengambil bukti-bukti yang ada di rumah itu. Lalu mereka menutup stasiun kereta api dan memberhentikan kendaraan yang berisi pasangan dan seorang anak. Si John juga nggak kehilangan akal loh. Dia pergi ke stasiun kereta. Dia cari nih pasangan orang tua. Lalu orang tua itu diajak menumpang ke mobilnya. Dengan adanya orang tua itu, keluarga John berhasil melewati perbatasan. Segera tuh mereka menuju ke bandara untuk cepat-cepat pindah negara. Tapi setiap pemeriksaan dilalui dengan deg-degan, apalagi bagian imigrasi. Thank you. Kita lihat yuk polisi ngapain. Polisi mulai menyusun informasi dari sampah-sampah yang dibuang John. Mereka menemukan tujuan pelarian John, yaitu Haiti. Langsung tuh ya penumpang-penumpang pesawat Haiti diperiksa. Hold him at the gate. Excuse me, folks. No one else on. Tapi ternyata polisinya salah. Sorry, there's no one Tahu by the nggak description si on John this flight. kemana? Venezuela. This evening is 5 hours and 32 minutes. This guy's a teacher. Akhirnya keluarga John bersatu lagi dan mereka hidup berbahagia. Selesai deh ceritanya.